saya sangat berharap, saya sangat ingin seperti itu, ingin madrasah itu punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Rizky Novianti bisa menyapa sobat Itjen semua di program CPNS Corner yang tayang setiap Kamis pagi. Jadi nih sobat Itjen, khususnya CPNS Mania yang ingin mengikuti seleksi CPNS, wajib nih mantengin channel ini. Karena di CPNS Corner ini kita akan berbagi pengalaman, motivasi, tips dan trik dari teman-teman CPNS yang berhasil masuk Itjen Kemenak di tahun 2021 ini. Oke, seperti halnya kali ini di tengah-tengah kita sudah ada nih salah satu narasumber kece, yaitu Mas Ikhwan Junianto yang berhasil masuk CPNS Itjen tahun anggaran 2019, Mas ya. Nah, kita langsung sapa aja ya. Halo Mas Ikhwan, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Di masa pandemi ini kesehatan memang yang paling mahal ya Mas ya. Betul sekali. Iya. Mas Ikhwan ini lulusan CPNS Itjen 2019 untuk formasi auditor kan ya Mas ya? Betul. Pasti banyak sekali dong tips-tips yang ingin dibagikan. Nah, sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih sama Mas Ikhwan. Silakan Mas, monggo perkenalkan dirinya Mas. Ya, terima kasih Taica. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Junianto. Biasanya teman-teman manggil saya Ikhwan. Saya asalnya dari Purbalingga, salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Pendidikan saya dari SD sampai SMA di Purbalingga, di tanah kelahiran saya. Kemudian saya berkesempatan untuk kuliah di Surabaya di jurusan bimbingan dan konseling. Kemudian di 2019 tadi disampaikan ikut CPNS untuk formasi calon auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Seperti itu. Kalau lulusan mana ya Mas ya? Ya, saya di Universitas Negeri Surabaya untuk jurusan bimbingan dan konseling. Sebelumnya pernah kerja di mana Mas? Sebelumnya saya di swasta, di salah satu perusahaan swasta untuk bagian staf administrasi. Motivasi Mas Ikhwan sendiri ingin menjadi CPNS apa nih Mas? Pertama mungkin saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu ngebet ya bahasanya untuk ikut CPNS. Kemudian saya ikut CPNS ini di 2019 ikut yang kedua kali. Yang kedua ini yang pertama di tahun 2018 kebetulan belum berhasil. Kemudian di 2019 dicoba lagi. Untuk yang di 2019 ini agak lebih prepare lah ya. Apalagi dapat dukungan yang luar biasa kebetulan dari orang tua di formasi tahun ini, jadi saya lebih semangat itu aja. Terus kenapa saya memilih jadi ini? Yang pertama tentu saya ingin dulu saya kuliah itu ada beasiswa bidik misi dari negara, jadi lewat CPNS ini mungkin saya bisa memberikan kontribusi lebih ya pada negara yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar kuliah seperti itu. Yang kedua, dapat motivasi ini ada dari orang tua. Orang tua adalah salah satu yang menjadi penyemangat terbesar saya dalam hidup, termasuk dalam tes saya di CPNS ini. Idenya orang tua itu yang paling utama ya Mas Iya, ya? betul sekali. Oke. Untuk pengalaman nih pasti ada dong pengalaman menarik selama mengikuti seleksi tes CPNS ini. Mungkin bisa diceritakan Mas? Ya, untuk pengalamannya kita kan CPNS itu ada dua tes ya utamanya, SKD di awal dan SKB seperti itu. Di SKD dulu karena kita ambilnya di pusat ya, Kementerian Agama,
Jadi kan kita harus tesnya di pusat juga. Kebetulan saat itu tesnya di PKN ya, PKN pusat. Saat itu pengalaman saya itu pas hujan. Ya, jadi saya kebagian di jam 10, tetapi dari pagi saya sudah prepare ya. Siap berangkat walaupun kehujanan, sampai di lokasi saya masih pakai sandal jepit. Itu pengalaman yang luar biasa, sampai panitianya juga bertanya kenapa pakai sandal jepit. Itu pakai sepatu kan bawa, alhamdulillah bawa. Terus berjalan seperti biasa, alhamdulillah administrasi semua lengkap. Tes juga berjalan dengan lancar walaupun itu saja deg-degan pasti, ya kan? Deg-degan pasti seperti itu. Terus hasilnya juga langsung keluar, kita bisa langsung tahu saat itu lumayan hasilnya, dapat 395, lebih baik dari sebelumnya, tahun sebelumnya. Tapi kemudian yang agak bikin sedikit down ya saat itu, dari peserta lain kan mengatakan kalau calon auditor itu paling enggak skornya 400 gitu ya. Agak down sebenarnya, ya agak down. Tetapi kemudian saya ingat lagi pesan dari orang tua, khususnya ibu saya, bismillah saja. Itu kata-kata yang paling kata-kata yang membuat saya semangat gitu. Lagi ya. Pokoknya bismillah, jalani saja, sisanya ben Gusti Allah yang ngasih hasilnya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya semangat lagi, membuat saya oke, saya sudah berusaha, bismillah, ikhtiar saya sudah laksanakan, tinggal hasilnya nanti serahkan sama Allah. Iya betul sekali. Pasti bisa gitu Iya, ya. betul. Itu SKD ya, waktu itu SKD. Nah, untuk pengalaman tes lanjutannya gimana SKB? Oh ya, Di SKB? SKB kebetulan karena saat itu kan ada pandemi ya, betul, ada pandemi. Berarti di daerah ya Mas ya? Iya betul, SKB. saya masih di daerah, kebetulan pandemi, terus jadwalnya kan berubah ya, jadwalnya berubah tentatif, kemudian ditunggu-tunggu, masih belum ada jadwal, sampai akhirnya kita tahu bahwa dilaksanakan secara daring di lokasi atau di daerah masing-masing. Kebetulan saat itu saya tesnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Di sana alhamdulillah rekan-rekan atau teman-teman panitia lokal di sana sangat support kepada peserta di sana. Jadi semuanya berjalan lancar, tesnya ada wawancara, kemudian ada praktek kerja juga, kemudian ada psikotes ya, ya betul, psikotes walaupun sempat diulang gitu ya. Betul, walaupun sempat ada seperti itu, tetapi akhirnya bisa berjalan semua dengan lancar seperti itu. Yang penting itu sih yang lancar semuanya, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sampai akhirnya menunggu ya. Akhirnya ada juga jalan, ada juga kepastian seperti itu. Untuk tipsnya nih atau pesan-pesan apa nih yang ingin dibagikan buat CPNS mania yang ingin mengikuti seleksi CPNS tahun ini? Mungkin bisa dibagikan Mas tipsnya. Ya, kalau dari saya, kita tahu ya cara kita belajar, cara kita mempersiapkan diri itu beda-beda ya. Tetapi kalau dari pengalaman saya, mulai dari awal administrasi dan sebagainya yang saya lakukan atau yang saya juga nanti pesan untuk rekan-rekan semua calon PNS atau CPNS yang akan mendaftar di tahun sebelumnya, setelah ini bisa mempersiapkan diri dengan baik. Berkas, ikuti aturan, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Insya Allah kalau petunjuk, kemudian administrasi apa yang ada itu kita pelajari. Harus teliti ya. Kita pelajari, kita teliti apa saja yang dibutuhkan. Insya Allah pemberkasan di awal atau administrasi itu bisa lancar, bisa lulus semua. Kemudian untuk tes selanjutnya, kalau dari saya sendiri, saya tipe orang yang kalau belajar itu menyendiri. Menyendiri di tempat yang agak sepi seperti itu ya. Yang saya lakukan saat itu mulai dari tes SKD maupun SKB, materi-materi apa yang saya butuhkan itu biasanya saya cari, karena di daerah saya sendiri tidak ikut kayak kursus-kursus bimbelnya tidak, saya tidak ikut itu, tidak ada buku, tidak pakai buku juga, saya hanya kebanyakan yang saya pelajari, yang saya dapat infonya itu dari YouTube malah. Dari YouTube sekarang kan banyak sekali. Rata-rata sekarang dari YouTube ya. Iya betul sekali. Jadi dari YouTube mungkin
dari termasuk juga dari itunya Ijen. Jadi di Ijen kan ada acara-acara yang bintang pengawasan dan Itu sebagainya. diikuti terus ya, Betul. jangan Itu diikuti. sampai terlewat ya, karena Iya. pasti ada info-info Nah, seputar betul sekali. penerimaan CPNS juga. Jadi info dari situ termasuk juga dari channel-channel YouTube yang lain, teman-teman pasti tahu lah ya, ada banyak sekali tips-tips, triks dan sebagainya terkait dengan apa yang kita butuhkan sih untuk CPNS untuk tes itu gitu. Ya dari yang saya pelajari kita ambil sari-sarinya gitu ya dari YouTube. Kemudian kalau saya tidak paham, saya biasanya nyari lagi ke Google dan sebagainya ya apa yang perlu dibutuhkan. Dan yang saya lakukan ini mungkin sangat membantu saya. Saya menyiapkan satu buku khusus, satu buku apapun yang saya terima, apapun yang saya dapat informasi dari YouTube, dari internet, bahkan dari Instagram dan sebagainya, saya masukkan ke dalam satu buku itu. Dicatat di buku Dicatat itu di ya. buku itu. Luar Apa biasa. yang saya tidak tahu, saya tulis dulu, nanti saya cari lagi. Kemudian biasanya karena saya agak visual ya, lebih enak belajar visual, tulisan itu saya kasih warna, saya kasih tanda dan sebagainya. Yang penting saya bisa mengingat itu, yang penting saya bisa memahami apa yang saya tulis itu, apa yang saya pelajari itu gitu. Untuk sobat Ijen nih yang memiliki istilahnya apa tadi, pribadi yang sama seperti Mas Ikhwan, bisa dicontek nih cara belajarnya. Jadi dari YouTube kalau lebih senang belajar secara visual, bisa belajar dari YouTube, mencatat dengan warna-warni tadi yang berbeda, jadi lebih menarik, mungkin lebih mudah dihafal gitu ya. Itu bisa diikuti tuh. Ya, mungkin ada ini nggak Mas, setelah berhasil nih ya masuk ke Ijen ini, kontribusi apa sih yang ingin diberikan kepada Ijen sendiri? Ya, apa yang saya inginkan atau apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya saya ingin memberikan kontribusi ya kepada negara ini. Salah satunya tentu kalau di pemerintahan sebagai pelayan masyarakat ini saja. Di Kementerian Agama sendiri ada banyak sekali bidang ya, ada mulai dari pendidikan, kemudian ada haji, umroh dan sebagainya. Tetapi kalau karena saya backgroundnya atau latar belakang pendidikannya adalah di bidang pendidikan, saya sangat concern atau sangat fokus untuk bagaimana madrasah, yaitu pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama ini bisa juga bersaing lebih baik. Di auditor tentu kita bisa membantu kepada madrasah, kepada stakeholder lain yang berkecimpung di dunia pendidikan, memberikan konsultan ya, sebagai konsultan agar madrasah itu bisa bersaing. Apapun bisa dilakukan karena tentu SDM yang ada di Indonesia, saya sangat yakin bahwasanya mereka mulai dari yang kecil sampai yang sudah dewasa itu punya masa depan, kemudian punya kontribusi juga, punya keinginan untuk membahagiakan atau memberikan kontribusi yang besar kepada bangsanya, seperti itu. Jadi saya concern ke situ. Dan satu hal yang saya sangat ingin tahu ya terkait dengan madrasah adalah bagaimana madrasah itu punya kepedulian yang besar terhadap teman-teman disabilitas. Saya pernah ya sedikit punya pengalaman di bidang itu, karena kan kita tahu ya kalau di daerah atau di beberapa di Indonesia itu palingnya ada SD, SMP atau SMA LB. Tetapi kalau madrasah belum ada ya. Satu yang pertama belum ada. Kalaupun ada, kita bisa gabungkan atau menjadi sebuah madrasah inklusi. Jadi teman-teman kita yang ada di daerah yang punya keterbatasan disabilitas itu punya akses yang sama juga untuk masuk ke madrasah, belajar agama, kemudian yang lainnya. Karena kan sekarang kita tahu ya Al-Quran ada Braille, kemudian ada pembelajaran yang lainnya. Jadi saya sangat berharap, saya sangat ingin seperti itu, ingin madrasah itu punya memfasilitasi teman-teman kita yang disabilitas agar juga punya akses yang sama, akses yang merata terhadap pendidikan, termasuk juga ke madrasah pendidikan agama. Luar biasa sekali, semoga ya Mas ya
Kontribusinya kita tunggu dan semoga bisa memberikan kemajuan bagi pendidikan di Indonesia ini, khususnya di madrasah-madrasah. Ya, itu tadi bincang-bincang kita nih dengan Mas Iwan Junianto seputar pengalamannya bisa lulus menjadi CPNS di Itjen Kemenak Formasi Auditor Ahli Pertama. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin menjadi bagian besar dari keluarga Kementerian Agama, khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, pantengin terus nih program CPNS Corner, tayang setiap Kamis ya Mas ya, di channel YouTube Itjen tentunya. Oke, sampai jumpa. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa minggu depan dengan host dan narasumber yang kece-kece yang lainnya ya Mas ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.